Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan belajar dan menyelesaikan tugas hari ini. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, BB-nya BB5 dan BB6, BB5 dan BB6. Oke anak-anakku semuanya, untuk pernah kemarin Bu Tini sudah memberikan tugas kalian untuk mengumpulkan artikel atau sebuah bacaan ya yang tentang perubahan cuaca. Nah itu tetap nanti kalian kumpulkan, nanti akan kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, BB-nya BB5 dan BB6. Oke anak-anakku semuanya, untuk BB5 dan BB6 ini tujuannya sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke anak-anak semuanya, pada pembelajaran ini yang tujuannya yang pertama, kalian bisa membuat peta konsep dalam sebuah bacaan. Jadi bacaan itu setelah kalian baca, kalian dapat membuat sebuah peta pikiran atau peta konsep apa isi bacaan itu. Yang kedua, kalian dapat mengetahui manfaat dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini. Bagaimana cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga, yaitu kalian masih tetap bisa menyelesaikan, yaitu memberikan tanda lebih besar, lebih kecil pada suatu bilangan pecahan. Oke, kita mulai dari pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia, membuat peta konsep atau peta pikiran. Membuat peta konsep atau peta pikiran dalam bacaan. Nah, ya, dalam bacaan. Jadi membuat peta konsep atau peta pikiran dalam sebuah bacaan. Yang pertama pasti kita harus tahu dulu, yaitu yang pertama judulnya. Nah, judul. Yang kedua, setelah kita tahu judulnya, kita baca. Yang ketiga, baru kita buat petanya. Tentukan dulu ide pokoknya. Yang ketiga, tentukan ide pokoknya. Ide pokok. Yang keempat, baru dibuat petanya. Oke, kita mulai. Sekarang kalian buka halaman 96. Bacaannya di sini. Halaman 96 ya. Nah, sebelum ke halaman 96, kita buka dulu ke halaman ini dulu nih. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, Ibu nanti akan memberikan contoh cara membuat peta konsep pada bacaan yang tersebut, yaitu pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, langkah yang pertama judul. Kita sudah tahu judulnya apa. Judulnya itu adalah pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Sudah. Berarti yang poin pertama sudah kita tahu apa. Yang kedua, kita baca. Nah, setelah kita bacanya dalam hati aja, ya dalam hati. Kalian baca semuanya, sudah kalian baca. Yang ketiga, santai, nanti cek ini sudah. Sekarang yang ketiga, tentukan ide pokoknya. Kemarin Ibu kasih tahu bagaimana cara menentukan ide pokok, yaitu dengan cara menggarisbawahi kalimat yang bawah ini adalah ide pokoknya. Nah, yang keempat baru dibuat peta konsepnya. Nah, sekarang Ibu ajari cara membuat peta konsep tentang bacaan di halaman 85, pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Oke ya, ini buktinya pus. Hapus. Pertama dari judul. Nah, Bu, aku nak buat judulnya cak ini, boleh? Nah, kita cek itu judulnya. Apa judulnya di sini? Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Oke, ini judul pasti di sini di tengah. Kita mulai buat. Nah, paragraf isinya paragraf apa? Misalnya paragraf 1. Paragraf 1-nya begini, ambil ide pokoknya. Kekeringan yang melanda beberapa menit ini bergantian dengan lipat jam bagi para. Nah, kekeringan yang melanda beberapa bulan ini kini berganti dengan limpahan hujan yang membagikan para petani. Hujan membawa berkah bagi petani. Tanah yang basah membuat tumbuhan dapat tumbuh menjadi subur. Jadi ide pokoknya berarti hujan membawa berkah bagi petani. Nah, ini tulis hujan membawa berkah bagi petani. Nah, dapat satu ya, Sekarang kita buat lagi garis di sini, buat lagi garis. Nah,
Yang kedua, kita baca lagi yang kedua. Namun, jika setiap hari hujan turun, pakaian yang dijemur tidak bisa kering dengan cepat. Karena pakaian yang basah memerlukan cuaca panas untuk dapat kering. Berarti setiap hujan turun, pakaian tidak bisa kering. Namun, tulis namun setiap hujan turun, pakaian tidak bisa kering. Nah, ya, kita simpulkan. Oke, kita buat lagi di sini. Kita buat di sini peta konsepnya lagi. Paragraf yang ketiga. Cuaca juga mempengaruhi cara kita berpakaian. Saat cuaca dingin, kita membutuhkan baju yang tebal untuk menghangatkan badan. Sebaliknya, saat cuaca panas, kita membutuhkan pakaian yang tipis yang dapat menyerap keringat. Karena saat cuaca panas, tubuh kita akan sangat mudah mengeluarkan keringat. Berarti, ide pokoknya adalah cuaca mempengaruhi cara kita berpakaian. Tulis di sini, cuaca mempengaruhi cara kita berpakaian. Sekarang kita buat lagi peta konsep yang terakhir, yaitu paragraf yang keempat. Pada musim hujan, banyak pedagang yang menyediakan payung dan jaket hujan. Karena pada musim ini permintaan payung dan jaket jadi meningkat. Sebaliknya, saat musim panas, permintaan kedua musim sangat kecil, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Berarti paragraf keempat, pada musim hujan, pedagang banyak menyediakan pada musim hujan. Pedagang banyak menyediakan payung dan jaket. Nah, ini namanya peta konsep. Berarti dari bacaan tadi kita tahu isinya apa. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, hujan membantu berkah bagi petani. Hujan membantu berkah bagi petani. Yang kedua, namun setiap hari hujan, pakaian tidak bisa kering. Cuaca mempengaruhi cara berpakaian. Jadi dengan kita tahu peta konsep, berarti ide pokok tentang pengaruh cuaca itu ada ini, ide pokoknya. Nah, pertama, cuaca dapat membantu seorang petani, tetapi cuaca hujan juga dapat membuat pakaian menjadi tidak kering. Nah, cuaca juga mempengaruhi kehidupan berpakaian, cara kita berpakaian. Nah, yang keempatnya, pada saat hujan, pedagang payung sama jaket itu mendapatkan rezeki. Jadi kita tahu peta konsepnya. Nah, ini contoh peta konsep begini. Nanti apabila Bu, kalau peta konsep kita bentuknya lain boleh. Misalnya gini, di sini judulnya, di sini judulnya. Nah, tapi berjudul, tapi peta konsepnya dikocek ini. Nah, boleh. Nah, dikocek ini boleh buat kaki-kakinya. Nah, di sini kalimatnya Nah, boleh. Di sini judul. Nah, boleh seperti ini. Jadi judulnya di tengah. Nah, bacaannya ada di sini. Ini bacaan 1, tulis ini bacaan 2, ini 3, ini 4. Boleh seperti itu. Itu sama saja konsep, ya. Peta konsep kita. Nah, itu cara membuat peta konsep dalam bacaan. Nah, tugas kalian adalah buka halaman halaman 96. Ini halaman 96 ya. Nah, dari bacaan ini nanti kalian buat peta konsepnya. Dalam bacaan nanti kalian buat peta konsepnya, bebas mau bentuknya seperti apa, mau bentuk kayak begini boleh, mau bentuknya tengah-tengah ini juga boleh. Nah, dibuatkan di sini peta konsepnya. Kalau tidak cukup, ya boleh di kertas lembar, nanti di nejisin di buku sebelumnya. Kalau tidak cukup, oke ya. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Nah, sekarang untuk PKN-nya tadi manfaat keberagaman. Kita kadang bermain itu dengan semua suku bangsa. Dalam satu kelas, suku bangsa itu bermacam-macam. Ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Aceh, nanti ada yang dari Palembang, ada yang dari Sekayu, ada yang dari semuanya beragam. Tetapi, apakah kita ingin dengan keberagaman tadi kita harus berselisih paham? Tidak, ya nak ya. Karena kita disatukan dalam satu, yaitu wadahnya Pancasila dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Makanya
keberagaman tadi dengan teman-teman ini kita jaga dengan cara menghargai sesama teman. Jangan saling mengejek teman, tidak membeda-bedakan teman. Oh itu wongnya itu tidak bagus, dia salah. Nah, jangan tidak membeda-bedakan, saling tolong menolong, ya. Nah, itu cara kita menghargai dengan keberagaman yang ada. Kita juga boleh tahu gimana cara keseniannya, bagaimana cara tariannya. Boleh kita tanya. Sudah itu berkawan dengan siapa saja tanpa tidak memilih teman. Nah itu adalah manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia. Karena keberagaman ini merupakan sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam yang kaya yang kita miliki. Nah itu hanya sebagai tambahan aja. Nah untuk matematikanya kalian buka itu ya, kalian isi bukunya halaman 95 sama halaman 91 ini. Halaman 95, 91 dan halaman 95, 91 dan 95. Nah, ini dikerjakan semua, anak-anakku 91 dikerjakan, 95 dikerjakan. Tetapi kirimnya halaman yang 91 aja. Nanti yang dikirim halaman yang 91. Ya, ingat ya, yang dikirim di Classroom halaman 91. Tapi 91 dan 95 semuanya dikerjakan. Nanti 95-nya, nanti kan buku temanya dikumpul. Nah, nanti semuanya ibu nilai, cek, ibu koreksi. Makanya 91 sama 95-nya tetap dikerjakan. Tapi yang dikumpul di Classroom halaman 91. Nah, jangan lupa apa kata Bu Dini kemarin, tetap menggunakan jalan perkalian silang. Ya, nah Bu, aku lupa perkalian silang bisa mana. Oke, begini kasih contoh yang satu ya. Ini begini hapus dulu ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Contoh soalnya 1/3 dengan 2/8. Nah, kali silang. 1 kali 8 sama dengan 8. 2 kali 3 sama dengan 6. Nih, 8 sama 6 lebih besar, nanti tandanya lebih besar. Nah, ya, gua hanya mengingatkan ini aja, jangan sampai lupa jalannya. Kalau pelajaran ini harus dibuat perkalian silang jalannya, jangan tidak pakai jalan ya, supaya kalian tetap paham, tetap ingat materi yang telah Bu Dini berikan. Oke, itu saja yang Bu Dini sampaikan hari ini. Semoga tugasnya ada 2, bahasa Indonesia membuat peta konsep pada halaman 90 apa ya, peta konsep ini dibuatkan dulu. Halaman 97 peta konsep, membuat peta konsep bacaan halaman 97. Bacaannya perubahan cuaca di Indonesia dikhawatirkan capai titik ekstrim. Itu. Yang kedua, tugasnya adalah matematika. Kerjakan 91 sama 96. 91 sama dengan 95, 91 sama dengan 95. Tetapi yang dikirim di Classroom hanya 91 saja. 95-nya tetap dikerjakan, nanti buku temanya kan akan dikumpul di sekolah. Nah, nanti ibu koreksi. Ya, itu aja. Gua akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.